Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Supriyanto Matunari dan tinggal di Kota Bengkulu. Sehari-harinya saya berprofesi sebagai driver online di Kota Bengkulu. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah pertama-tama saya ingin meminta maaf pada seluruh warga Kota Bengkulu, khususnya kepada Ibu Ulianaci terkait viralnya video yang berada di akun Ibu Ulianaci. Dan permohonan maaf ini saya sampaikan setulus-tulusnya karena ingin tidak memperpanjang masalah. Adapun kronologi yang ingin saya sampaikan yang terjadi pada hari Jumat kemarin tanggal 6 September, yang dimana pada saat itu saya menerima orderan dari Grab untuk penjemputan di Hotel Azana Bengkulu menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Nah, singkat cerita, saya langsung menuju ke tempat lokasi penjemputan dan bertemu dengan penumpang. Nah, ternyata setelah saya mendapati penumpang, terdapat koper yang begitu besar dan berat, di mana ketentuan Grab sesuai dengan paket hemat itu adalah maksimal 10 kilo. Nah, tetapi yang saya dapati pada saat itu kopernya besar dan melebihi 10 kilo. Nah, jadi saya menawarkan ke Ibu Ulianaci untuk merubah paket sesuai dengan paket standar. Nanti bisa cek di aplikasi, saya infokan begitu dengan Ibu Ulia, dan Ibu Aulianya mengokekan dan mengiyakan. Akhirnya Ibu dia bersedia naik ke mobil, terus bagasinya saya angkut. Mulailah perjalanan menuju ke bandara. Di awal perjalanan menuju ke bandara, Ibu Ulia bertanya kembali pada saya, "Mas, berapa sih kira-kira ongkosnya yang standar?" Saya bilang ke ibunya, "Bu, maaf, kita bisa cek sama-sama di aplikasi." Bisa cek sama-sama di aplikasi. Nah, ternyata karena mungkin Ibu Aulianya agak sulit mengecek tarifnya di aplikasi, maka Ibu Aulia memberikan handphone pada saya. Nah, ternyata juga saya temui di handphone Ibu Aulianya sendiri, menunya agak sedikit berbeda dibanding pada handphone pada umumnya. Nah, makanya saya agak kesulitan juga untuk mengecek harga standar di handphone Ibu Aulia, dan saya menyarankan kepada Ibu Aulia untuk mengecek harganya di handphone saya sendiri. Tidak ada sebenarnya niatan untuk apa begitu, maksud jahat dan segala macamnya. Saya ingin cuma menerapkan harga yang sesuai standar begitu. Nah, di perjalanan kembali sembari mengecek harga belum selesai, Ibu Ulia meminta kepada saya untuk mempercepat laju kendaraan. Kemudian saya juga bilang ke Ibu Aulianya, "Oh maaf Bu, kita kecepatannya standar, kita lebih mengutamakan keselamatan." Nah, dikarenakan sambil menyetir agak
kesulitan juga dalam pengecekan di aplikasi di handphone saya, karena sambil mau ngetik tiba-tiba timbullah omongan atau ucapan dari Ibu Aulianya sendiri yang mengatakan kepada saya, "Mas, kalau kemahalan mending saya turun saja." Dan secara spontan saya mengiyakan, "Oke Bu, saya turunkan Ibu." Begitu kata saya. Nah, sebentar Bu ya, saya cari tempat penurunan yang bagus. Nah, begitu kira-kira sampailah kepada tahap penurunan. Nah, adapun yang saya infokan atau klarifikasi, selama proses perjalanan dari hotel sampai ke penurunan si Ibu Ulianya, itu kita tidak ada insiden-insiden ataupun kejadian-kejadian janggal atau kekerasan atau intimidasi atau sebagai apapun itu kepada Ibu Ulianya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di video awal berita yang viral, Ibu Ulianya menangis di dalam mobil. Sedangkan kejadian itu tidak pernah terjadi di mobil saya. Tidak ada kejadian menangis di mobil saya. Dan juga bisa dibuktikan dengan video yang terkait tersebut berbeda dengan apa yang kondisi di ruangan mobil saya begitu. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Setelah Ibu Ulianya turun, saya bantu untuk menurunkan bagasi. Ternyata saya kaget nih. Ternyata Ibu Aulianya merekam saya menggunakan handphone dia. Terus otomatis saya langsung respon ke dianya begitu dengan nada yang agak tinggi karena saya kaget di videoin sama dia gitu. Saya baru sadar waktu dia mau ngangkat bagasi begitu ke saya, dia videoin saya gitu. Nah, karena respon saya spontan ingin mengalihkan supaya dia tidak merekam saya suruhlah dia untuk mengangkut bagasinya sendiri di kabin belakang mobil saya. Ternyata ketika dia mau menaikkan kabin mobil saya, nggak tahu apa yang terjadi. Hidrolik mobil saya itu, bagasi belakangnya itu terlepas oleh tindakan ibu tersebut begitu. Jadi mungkin karena faktor keberatan, akhirnya dia tidak berhasil untuk menurunkan kopernya karena mungkin berat juga iya, mungkin besar juga iya gitu. Nah, jadi akhirnya sambil berbicara masalah aplikasi itu tadi, harus mengerti aplikasi dulu begitu, saya sembari menurunkan koper Ibu Ulianya gitu. Setelah itu saya pergi dan meninggalkan Ibu Aulianya di tempat yang menurut saya bagus untuk penurunannya, yaitu di kafe, di samping kafe atau rumah makan di samping Polda Bengkulu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, klarifikasi mengenai video kemarin. Nah, satu yang perlu saya tekankan kepada seluruh siapapun yang menonton video itu, bahwa saya sampaikan video menangis di awal kejadian atau di awal video tersebut, kejadiannya bukanlah di mobil saya. Nah, semoga klarifikasi ini dapat diterima oleh seluruh
masyarakat yang menonton atau mendengarkan. Adapun lagi yang ingin saya sampaikan bahwasanya pada saat ini saya sudah klarifikasi ke kantor Grab mengenai kejadian ini tadi, dan pihak Grab sudah memutuskan bagi saya untuk putus mitra bersama saya. Jadi sekarang saya tidak menjadi driver Grab kembali. Dan kepada pihak Grab juga saya berterima kasih sudah memberi kesempatan selama ini kepada saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Dan terkhusus untuk Ibu Ulianaci, saya sampaikan, saya mengklarifikasi video ini bukanlah ingin memperpanjang atau memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita. Mungkin hanya sebagai miskomunikasi saja di antara kita. Nah, dan oleh karena itu dari hati saya meminta maaf atas insiden yang telah terjadi kemarin. Sekiranya Ibu bisa memaafkan saya dan saya juga memaafkan Ibu, begitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.